Assalamualaikum Sobat Catur dimanapun berada. Kembali lagi di channel Kiwong DLLCS dalam video problem catur. Oke, sekarang kita langsung saja lihat problem caturnya seperti apa. Ini dia. Nah Sobat Catur, coba perhatikan posisi buah hitam dan buah putihnya. Untuk posisi putih, rajanya berada di H8, kemudian pion di H5, lalu pion lagi berada di G4, lalu pion lagi di G6, kemudian ditambah lagi pion berada di E6, lalu D2, kemudian C6, lalu B3, dan terakhir A7. Nah kemudian untuk buah hitamnya, raja berada di H6, kemudian dua pion masing-masing berada di G5 dan G7, lalu ditambah lagi dengan E7, kemudian D4, dan terakhir pion hitam yaitu C7. Di problem ini, baik untuk putih maupun hitam, tidak ada menteri ataupun perwira. Dan untuk arah pion, putih ke atas, hitam ke bawah. Nah Sobat Catur, coba perhatikan untuk posisi raja hitam. Dia sudah tidak bergerak, sudah tidak bisa kemana-mana, karena sudah terkepung oleh pion putih dan terisolasi oleh pionnya sendiri. Yang hanya bisa bergerak atau melangkah untuk hitam adalah pion yang berada di D4. Selanjutnya untuk putih, yang bisa bergerak adalah pion D2, kemudian B3, dan A7. Nah untuk A7 spesial ya, dia selangkah lagi akan berpromosi. Di sini putih melangkah duluan dan harus menang. Nah Sobat Catur, kemampuan Anda di sini akan dites. Bagaimana caranya Anda memainkan pion dengan cerdas untuk mematikan raja hitam dalam 10 langkah. Itu saja. Oke, sekali lagi buat Anda yang memegang putih, pikirkan baik-baik, temukan kunci jawabannya dan bagaimana solusinya. Ingat ya, hati-hati dalam berpromosi, karena kalau Anda salah promosi ataupun salah melangkahkan pion yang mana yang harus didahulukan, akan menentukan kemenangan Anda. Silahkan pikirkan dari sekarang. 10 hitungan mundur. Go. Oke, cukup. Jika Anda sudah bisa menemukannya, saya ucapkan selamat atas kecerdasan dan keberhasilan Anda. Namun jika Anda belum menemukan kunci jawabannya dan masih penasaran dengan kemampuan catur Anda sendiri, dengan gentle Anda tidak akan melihat kunci jawabannya di akhir video. Silahkan hentikan dulu video ini ya, lalu pikirkan kembali dan utak-atik. Kalau penasaran terus-menerus, biarkan saja dulu. Nah nanti kalau memang sudah ketemu kunci jawabannya, silahkan buka kunci jawabannya dan samakan dengan yang ada di video ini. Oke Sobat Catur, seperti biasa saya akan menganalisanya ya untuk beberapa saat. Siapa tahu di dalam analisa ini ada gambaran untuk Anda agar bisa menemukan kunci jawabannya. Ya, sebelumnya saya ingatkan sekali lagi ya, buat Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan ditekan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video problem catur di channel Kiwong DLLCS. Baiklah Sobat Catur, sebagai analisa di sini ada 3 pilihan pion ya untuk putih di langkah pertama, yaitu D2, B3, dan A7. Nah di sini saya akan mencoba terlebih dahulu adalah pion A7 untuk berproporsi menjadi menteri. Nah kemudian untuk hitam hanya D4 yang bergerak ke D3. Nah Sobat Catur,
Setelah pion putih menjadi menteri, di sini langkah selanjutnya yaitu langkah kedua putih malah kebingungan ya. Kemana ini menteri harus melangkah? Kalau tidak disekak mat, ini hitam akan remis ya, akan mendapatkan remis. Karena sudah tidak bisa ada yang bergerak lagi untuk hitam. Dan pion yang berada di D3 sudah mentok. Dan putih pun menemui kegagalan ya. Ini baru 2 langkah saja sudah gagal. Sementara yang dibutuhkan di sini adalah 10 langkah ya, sobat catur, 10 langkah, banyak sekali ya. 10 langkah harus bisa mematikan raja hitam. Baik, sekarang kita kembali ke posisi semula. Bagaimana kalau seandainya menjadi benteng atau gajah atau kuda? Kita lihat. Sekarang kita coba jadiin benteng ya teman-teman ya. Nah, setelah jadi benteng sama seperti tadi ya, putih pun masih kebingungan. Nah, jadi menteri aja susah ya, bingung di langkah keduanya, apalagi jadi benteng. Sekarang mari kita kembali lagi. Bagaimana kalau dijadikan kuncung dulu ya, kuncung atau gajah? Kira-kira bisa nggak ini? Nah, jadiin kuncung juga sama ya teman-teman ya. Kalau jadiin gajah apalagi ini, malah lebih susah. Oke, berarti masih bukan. Sekarang kita kembali lagi, dan yang terakhir kita jadikan kuda. Coba perhatikan, setelah pion hitam mentok ya di D3, putih dengan kudanya masih bisa memberikan jalan buat hitam dan tidak remis. Tapi kalau selain kuda, ini langkah keduanya tidak bisa memberikan jalan dan terjadi remis atau draw. Dengan trik menjadi kuda ini, maka putih masih ada waktu dalam melakukan skakmat di 10 langkah untuk mematikan raja hitam. Di sini terlihat ya teman-teman ya, kayaknya ada gambaran ini buat mematikan raja hitam. Nah, bagaimana teman-teman, pikirkan lagi. Kalau memang kira-kira bisa, silahkan ya, temukan. Oke, sekarang kita kembali dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah Anda melihat pion ini terakhir menjadi kuda, pasti Anda bisa memikirkannya dan bisa ada celah ya, ada harapan untuk bisa mematikan raja hitam. Namun seperti apa? Jika Anda benar bisa menjalankannya, maka ini pun benar ya. Jadi saya bongkar langsung saja di sini. Kunci jawabannya adalah pion A7 berpromosi menjadi kuda. Namun langkah selanjutnya silahkan Anda temukan dulu ya. Coba pikirkan dulu. Baik, sekarang kita mulai. Nah, di sini sobat catur, setelah pion C7 ini berpromosi, jangan dijadikan menteri lagi ya, jadiin kuda. Selanjutnya seperti itu. Coba perhatikan dan lihat secara seksama. Kalau di langkah ini pion dijadiin menteri lagi, tetap kayak tadi ya, putih akan mengalami jalan buntu dan akhirnya akan terjadi draw, dan ini raja hitam ini selamat dari kekalahan. Ya, kita kembali dan kita jadikan kuda pionnya. Oke, selanjutnya kita lihat saja ya penyelesaiannya seperti apa, solusinya kita lihat. Jadi semua pion putih yang berada di jalur 7 ini harus dijadikan kuda semua. Dan disinilah di langkah 10 detik-detiknya raja hitam disekak mat. Oke sobat catur, jadi seperti itulah ya solusi dari problem catur ini. Susah ini sebenarnya teman-teman ya, tapi itulah namanya problem catur. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.